Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Alfiana dengan NIM 205230118. Di sini saya akan memaparkan sebuah gagasan bisnis berbasis pendidikan yang saya beri nama EduBridge Mini. So, EduBridge Mini adalah sebuah platform bimbingan belajar digital yang ditujukan untuk siswa SMA dan di sederajat di kota dan Kabupaten Pekalongan dengan pelaksana utamanya yaitu mahasiswanya siswa semester saya. Nah, latar belakang dari usaha ini berangkat dari banyak kesenjangan belajar yang terjangkau dan mudah dijangkau oleh siswa, terutama di daerah pinggiran Pekalongan. Di sisi lain, mahasiswa memiliki sumber daya pengetahuan dan waktu yang cukup fleksibel yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan lokal. Karena semenjak COVID-19, bisa kita ketahui bahwa pelajar SMA di Pekalongan itu aktif menggunakan ponsel mereka untuk belajar secara daring. Nah, ini bisa menjadi peluang besar bagi pengembangan bimbel digital skala kecil seperti saya. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan tiga masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana menyediakan bimbingan belajar yang terjangkau bagi siswa SMA di Pekalongan. Yang kedua, bagaimana mahasiswa semester 4 seperti saya itu mampu mengelola usaha pendidikan dalam skala yang kecil. Nah, yang ketiga, itu bagaimana EduBridge dapat dijalankan secara daring dengan modal yang terbatas. Untuk tujuannya sendiri, tujuan dari EduBridge Mini adalah menyediakan bimbingan belajar yang murah, adaptif, dan dikelola secara profesional oleh mahasiswa. Nah, saya itu juga ingin memberikan ruang produktif bagi mahasiswa untuk belajar berwirausaha sambil membantu siswa SMA untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Untuk konsep bisnisnya sendiri, EduBridge Mini itu berjalan secara daring dengan sistem skala kecil, kelas kecil, maksimal 10 orang. Nah, setiap siswa akan mengikuti 2 sesi per minggu selama 1 bulan. Jadi, dalam 1 bulan, siswa itu mengikuti sebanyak 8 sesi. Nah, untuk platform yang digunakan cukup sederhana, yaitu Google Meet dan juga WhatsApp. Untuk materi yang akan kami sampaikan itu berfokus pada 3 mata pelajaran utama, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Selain itu, kami memberikan sertifikat, modul PDF, dan sesi diskusi interaktif. Untuk target pasar sendiri, yaitu siswa SMA sederajat dari kelas 10 hingga kelas 12 di wilayah Pekalongan. Nah, karakteristik pasarnya adalah siswa yang terbiasa dengan teknologi, cenderung menyukai tutor yang dekat secara usia, dan memiliki keterbatasan biaya untuk mengikuti bimbel konvensional. Nah, berdasarkan riset lokal dari Ansori dan Soeharto tahun 2023, preferensi harga bimbingan belajar di Pekalongan itu berada di kisaran 7.500 hingga 10.000 per sesinya. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, kami akan memasarkan program ini melalui Instagram, WhatsApp grup sekolah, dan jaringan OSIS. Nah, strategi promosinya itu mencakup free trial pada minggu pertama, kemudian sistem referral yang memberikan potongan harga sebesar 5.000 dan kerjasama dengan guru bimbingan konseling. Jadi kami juga akan memanfaatkan brosur digital dan testimoni dari peserta angkatan pertama. Untuk rencana operasional sendiri itu operasional dari EduBridge Mini dijalankan oleh 6 orang, 1 orang sebagai koordinator utama, 2 orang sebagai divisi pengajar, 2 orang lagi sebagai divisi promosi, dan 1 orang sebagai divisi administrasi. Nah, jadwal persiapan materi itu dimulai sejak minggu pertama dan kelas dilaksanakan mulai minggu kedua setiap bulannya. Untuk alat produksi itu keseluruhannya seperti laptop dan kuota itu berasal dari perangkat pribadi mahasiswa untuk menekan biaya operasional. Nah, untuk proyeksi keuangannya sendiri, jadi dengan 20 siswa nih misalkan, 20 siswa, nah setiap siswa itu membayar 7.500 per sesinya. Nah, kalau dalam 8 sesi dalam sebulan itu total pemasukan sekitar 1.200.000. Nah, dari 1.200.000 sendiri itu dikurangi biaya kuota, biaya promosi,
honor tutor, dan kebutuhan lain-lain. Nah, untuk total pengeluarannya sendiri yaitu berjumlah 550.000. Nah, dengan demikian, laba bersih per bulannya itu bisa mencapai sekitar 650.000. Nah, 650.000 itu akan dibagi untuk pengembangan selanjutnya dan sebagai insentif tim. Untuk sumber dananya sendiri, dana awal itu diperoleh dari patungan anggota tim yang mana per orangnya itu 30.000. Nah, kalau misalkan kami itu 6 orang, berarti 6 dikali 30 itu 180.000. Kemudian untuk bantuan relasinya itu 200.000 dan simpanan pribadi itu 100.000. Jadi total dana awal yang dibutuhkan itu sekitar 480.000. Jadi usaha itu mungkin bisa sangat mungkin bisa direalisasikan oleh mahasiswa semester 4 seperti saya. Untuk manfaatnya sendiri, EduBridge Mini itu memiliki dampak sosial yang luas. Mahasiswa bisa memperoleh pengalaman kerja nyata, sementara siswa itu mendapat akses bimbingan belajar yang murah. Nah, lebih dari itu, usaha ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi mikro yang berbasis pendidikan dan juga teknologi. Nah, sebagai penutup, EduBridge Mini itu bukan hanya ide bisnis, tetapi juga gerakan kecil mahasiswa untuk turut mencerdaskan masyarakat melalui langkah sederhana dan realistis. Kami percaya dengan kerjasama dan komitmen, mahasiswa semester 4 seperti saya dan mahasiswa yang lainnya itu mampu memulai langkah nyata dalam dunia kewirausahaan sosial berbasis pendidikan. Mungkin cukup sekian pemaparan rencana bisnis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Nasruddin dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.